Shalom, Bapak Mama, Saudara ini berkati Tuhan. Kita sudah sampai di minggu keempat di masa raya Advent ini. Sudah mulai nampak sukacita untuk menyongsong Natal. Dan hari ini kita mendengar kabar sukacita yang disampaikan malaikat Gabriel kepada Maria. Dengan terang tema, menjawab ya pada kehendak Tuhan. Bapak Mama, Bapak Saudara, menjawab ya pada kehendak seseorang itu bukan hal yang gampang. Sebab terkadang kita manusia, kita ego kalau mau ikut orang punya mau. Kita pun mau ju ada nah. Jadi kita akan mau ikut kehendak orang lain kalau itu punya dampak baik. Ada keuntungan tersendiri bagi kita. Tapi kalau tidak ada keuntungan bagi kita, ikut dia supaya siapa yang kita dapat. Manusia terkadang seperti itu. Tapi hari ini kita belajar dari sosok Maria. Dia tunduk pada kehendak Tuhan. Kabar sukacita yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepadanya menggugah hatinya dia. Kabar itu membawa Maria pada suatu penyerahan diri yang total kepada Allah untuk menjalankan rencana Allah di dunia. Ini luar biasa Bapak Mama. Dia punya hidup semua itu. Dia kasih untuk Allah. Dari dia mengandung Yesus sampai ketika dia melahirkan Yesus, Yesus sampai mati di kayu salib, dia menyerahkan seluruh hidupnya untuk Allah. Kalau kita menyerahkan sedikit bagian dari hidup kita saja, itu sulit. Waktu kita, itu sulit sekali. Tapi Maria, dia tunduk pada kehendak Tuhan, menyerahkan dirinya secara total kepada Tuhan sejak Yesus dari kandungan. Dia punya hidup itu pelayanan untuk Yesus. Dia kerja untuk urus Yesus sebagai seorang anak yang bisa dia makan, minum. Tapi dia beri itu semua untuk Yesus. Dia juga pasti mengalami sakit seorang ibu yang hamil dan melahirkan. Tapi dia kasih itu semua untuk Yesus. Segala sesuatu yang dia jumpai ketika Yesus ada di bait Allah, ketika Yesus mati. Ketika malaikat gembala-gembala menjumpai dia di kandang domba. Segala sesuatu dia selalu simpan dalam dia punya hati. Sambil menjalankan rencana Allah dalam hidupnya. Bacaan kita bercerita bahwa malaikat Gabriel menjumpai Maria untuk memberitahukan rencana Allah atas dirinya. Cerita ini menegaskan bahwa misi keselamatan Allah itu merupakan inisiatif Allah. Bahwa Allah berinisiatif memilih Maria untuk menjadi ibu yang melahirkan anak Allah ke dunia. Rencana Allah tidak selalu sama dengan rencana manusia. Allah berdaulat menyatakan rencana dan jalannya kepada manusia. Manusia cenderung membuat rencana berdasarkan kebutuhan dan keinginan. Tetapi tidak dengan rencana Allah pada manusia. Karena itu diperlukan kesediaan hati, ketulusan hati untuk tunduk pada kehendak dan rencana Allah. Baik orang muda, baik orang tua, perlu tunduk pada rencana Allah. Sebab di dalam pembacaan kita juga menceritakan bahwa kehendak Allah itu berlangsung pada seorang muda, perempuan perawan, tapi juga berlangsung pada seorang perempuan yang tua, yaitu Elizabeth.
Harus kita akui bahwa keterlibatan Maria dalam karya Allah bukanlah perkara yang mudah. Di dalam pembacaan kita dengan jelas memberitahukan kepada kita bahwa Maria ini dia sudah punya tunangan. Tunangannya adalah Yusuf. Status pertunangan, status suatu hubungan itu tanda dari ikatan hubungan yang serius dan harus dijaga dengan baik. Kalau tidak jaga dengan baik, apalagi sampai hamil, mengandung, tanpa Yusuf tahu, tentu ini berpotensi mengganggu ikatan pertunangan mereka. Dan di ayat 34 Maria merasa bingung. Bagaimana hal itu bisa terjadi kalau belum bersuami? Masa pertunangan ini belum boleh sama-sama dengan tunangannya. Dan bagaimana dia bisa hamil? Itu menjadi pertanyaannya. Tetapi malaikat itu berkata bahwa Roh Kudus akan berkuasa atas diri Maria. Kuasa Allah akan bekerja sehingga ia akan mengandung, dan sebagai bukti sanak saudaranya yang mandul Elizabeth itu, dia sedang mengandung 6 bulan. Maria berserah pada kehendak Allah. Dia berkata bahwa sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Maria sadar posisinya di hadapan Allah, bahwa dia adalah seorang hamba, dan sehingga dia menyatakan kesanggupan untuk menerima kehendak Allah. Penyerahan diri Maria di sini dilandasi oleh iman yang kuat, bahwa dia percaya akan salam, berita, sukacita, kasih karunia Allah dan janji penyertaan Allah dalam hidup. Walaupun penyataan iman, kesanggupan dia akan penuh dengan risiko. Tapi dia bersikap taat kepada Tuhan, sebab dia meyakini bahwa Tuhan memilih dia. Di Advent hari ini kita belajar bahwa penyerahan diri Maria ini sangat penting dalam karya keselamatan. Yesus Sang Juru Selamat dunia. Tema kita menjawab ya pada kehendak Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu kita maknai di masa Advent terakhir hari ini. Yang pertama, bahwa Allah selalu berinisiatif untuk menjumpai kita dan memberi kasih karunia, dan atasnya Tuhan menyertai. Mari kita berefleksi, siapa kita sehingga kita pantas menerima kasih karunia Tuhan? Siapa kita sehingga kita bisa menerima berkat Tuhan? Maria, dia seorang perempuan perawan yang menerima kasih karunia Tuhan. Maria dipilih oleh Tuhan karena dia pantas, dia layak. Hatinya tulus, dia tunduk pada kehendak Allah. Seorang perempuan yang menyembah Tuhan dengan putih hati, dengan hati yang murni, bersih, kudus. Dia ada dalam kesederhanaan hidup di kota Galilea yang bernama Nazaret, tapi punya kerendahan hati dengan cinta yang besar kepada Allah, sehingga membuatnya menerima kasih karunia Allah. Di dalam Mazmur kita, tadi kita baca Mazmur, puji-pujian di Mazmur 33, di ayat 18, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Maria layak mendapatkan kasih karunia Allah karena dia adalah seorang perempuan yang matanya selalu tertuju pada Tuhan, yang takut akan Tuhan dan berharap akan kasih setia Tuhan.
Mengapa Yesus harus lahir dari seorang perawan? Seorang perempuan yang belum menikah, belum tersentuh. Sebab anak yang dikandung Maria adalah anak yang kudus. Karena ia tidak boleh dikandung melalui cara kelahiran yang lazim. Ia tidak boleh berbagi sifat manusia yang rusak dan cemar. Malaikat mengatakan ini dengan tegas bahwa anak itu akan disebut kudus. Dia anak Allah. Dan hanya kuasa Roh Kudus yang berkuasa dan berkarya dalam kehidupan Maria. Bapak, Mama, Saudara, Allah kita Allah yang berkenan menjumpai kita dengan banyak cara. Allah senantiasa ada dan menyatakan salam bagi kita dan selalu nyata penyertaannya bagi kita. Dalam kondisi apapun kita, Allah senantiasa berinisiatif menjumpai kita. Itu pesan Advent bagi kita. Salam kasih karunia Allah dan janji penyertaan Allah memberi kita daya, memberi kita hidup, memberi kita pengharapan, memberi kita sukacita. Allah berinisiatif menjumpai kita yang berdosa dalam keberadaan Yesus Kristus supaya kita mengalami kehidupan kekal bersama Allah. Bapak, Mama, Saudara, setiap kita yang telah mendengar firman haruslah hidup sebagai anak yang menerima kasih karunia Allah. Allah senantiasa berinisiatif menjumpai kita dan menyatakan kasih karunia, memberi kasih karunia. Dan di atas segala sesuatu yang Tuhan beri, Tuhan senantiasa berkata bahwa Dia menyertai. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Allah berkenan menjumpai kita dengan banyak cara. Dan setiap saat di dalam Yesus Kristus Allah menjumpai kita. Kita mau merespon akan perjumpaan Allah dengan kita atau tidak, itu tergantung pada kita. Karena Allah senantiasa berinisiatif menjumpai kita, menyatakan salam kasih karunia, maka kita yang hidup harus juga hidup sebagai orang yang menerima kasih karunia. Karena itu hal yang kedua menjawab ya pada kehendak Allah, sesungguhnya harus menjadi pesan penting bagi kita. Maria, dia memilih bagian terbaik dalam hidupnya sebagai seorang perempuan. Ini jawaban yang paling indah yang diberikan manusia kepada Allah. Dan jawaban itu lahir dari seorang hati perempuan. Maria pernah berkata, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Dia mungkin merenung dalam hatinya, apa arti sapaan salam itu? Tapi kini Maria telah menerima kasih karunia dan penyertaan Allah. Maria memberi jawaban itu suatu pertanda bahwa sekarang dia punya hidup itu menjadi hidup yang bebas dipakai Allah. Dia mau mengosongkan diri, memberi dirinya masuk dalam rahasia cinta Allah terhadap dunia. Allah adalah Allah. Apapun kehendak Allah, apapun keputusan Allah dalam kehidupan kita Bapak Mama, itu pasti benar, pasti adil, pasti baik, pasti bermanfaat. Karena itu kita belajar pada seorang Maria. Seluruh diri kita, seluruh waktu dan tenaga kita adalah berkat karunia Allah. Jadi harus jadikan itu menjadi hidup yang ya pada semua kehendak Allah.
Ketika kita setuju menerima kehendak Allah, walaupun tampak berisiko, tetapi setiap rancangan Allah adalah rancangan yang baik. Ketika kita menerima kehendak Allah, itu respon iman kita menjadi hamba yang tulus dan setia. Kita belajar bahwa jangan takut dengan kehendak Allah yang tampak berisiko. Sebab campur tangan Allah dalam kehendaknya itu besar kuasanya. Melampaui kekuatan kita, melampaui resiko-resiko yang kita pikirkan. Karena itu jawab ya pada kehendak Tuhan dalam setiap hidup. Tuhan pasti menyertai kita. Bapak, Mama, Saudara, di masa Advent ini, kita harus belajar menjadi murid yang selalu ya pada kehendak Tuhan. Kesempatan Allah untuk menjumpai kita hari ini dan memberi kita salam, kasih karunia dan menjanjikan berkat penyertaan beda dengan besok Allah menjumpai kita. Karena itu kalau Allah menjumpai kita hari ini dan bilang, lakukan pelayanannya, lakukan. Karena kesempatan itu dia tidak berulang lagi. Waktu tidak berputar kembali ke esok. Karena itu belajar menjadi seorang yang memilih bagian terbaik dalam kehidupan kita. Bapak, Mama, Saudara, tidak semua orang menerima salam kasih karunia Allah seperti yang Maria terima. Tidak semua jemaat menerima kesempatan untuk menerima kasih karunia Allah dalam melakukan pelayanan. Karena itu ketika kita terpanggil untuk melakukan pelayanan, jangan memikirkan risiko-risiko kita. Tapi memikirkan janji penyertaan Allah bagi kita. Setiap orang yang memberi diri untuk melakukan kehendak Tuhan, dia tidak terlepas dari berbagai persoalan. Sebab Maria yang dia hidup dengan anak Allah juga, dia mengalami penolakan ketika dia mau melahirkan Yesus. Dia harus melahirkan Yesus di kandang. Ketika dia sudah melahirkan Yesus, seorang anak Allah yang hadir di dunia, tapi dia dikejar mau dibunuh, sehingga dia harus mengangkat anak ini pergi ke Mesir. Memberi diri, menjawab ya pada kehendak Tuhan, bukan berarti kita bebas dari berbagai persoalan hidup. Tetapi yakinlah bahwa di dalam semua itu ada kasih karunia Allah yang menyertai kita. Itu janji Allah bagi kita. Di masa penantian sulit manusia menyatakan ya pada kehendak Tuhan. Sebab kehendak diri sendiri itu lebih banyak dari kehendak Tuhan. Tuhan punya kehendak itu satu sah. Tapi kita punya kehendak, kita punya keinginan diri itu lebih banyak dari keinginan Tuhan. Sehingga Tuhan bilang, mengikuti saya dan melayani. Tapi kita punya alasan A, B, C dan sebagainya. Di tanggal 22 kemarin pada hari syukur ibu, semua mama-mama belajar dari Maria dan Marta. Ketika Yesus hidup, ketika Yesus hadir dalam keluarga mereka, Maria dia tampil sebagai seorang perempuan yang duduk dekat kaki Yesus. Sedangkan Marta, dia sibuk sekali melayani dan dia mengomel. Tuhan Yesus menegur Marta, Marta, jangan terlalu sibuk, jangan terlalu kasih susah dengan banyak perkara. Sebab Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Setiap panggilan Tuhan, setiap salam Tuhan, setiap kasih karunia Tuhan adalah kesempatan kita memilih bagian terbaik
dalam kehidupan kita. Maria, dia memilih bagian terbaik dalam hidupnya yang tidak akan diambil oleh perempuan lain di dunia ini. Semua perempuan boleh melahirkan anak. Tapi tidak seperti Maria yang memilih bagian terbaik, melahirkan Yesus Kristus sebagai seorang perawan. Marta, dia sibuk sekali. Alkitab menjelaskan bahwa dia bukan saja sibuk, tapi sekali. Bapak, mama, bersaudara, hidup sebagai orang yang berkenan di hadapan Allah, hidup untuk menjawab ya pada kehendak Allah, bukan berarti kita tidak sibuk. Kita juga sibuk, tapi jangan sampai sekali. Dan kita lupa mengambil bagian terbaik bersama Tuhan. Menjawab ya pada kehendak Tuhan itu setiap hari. Sebab berkat kasih karunia Allah itu terus kita rasakan dalam kehidupan kita. Allah tidak saja menjumpai kita pas hari raya Natal maupun Paskah. Dari kita mau menjumpai Allah di hari Natal, di hari-hari raya gerejawi dengan semua hal yang baru. Allah menjumpai kita setiap hari. Karena itu juga kita punya kerinduan untuk menjumpai Allah setiap hari, memilih bagian terbaik dalam hidup kita yang orang lain bahkan maut sekalipun tidak akan mengambil bagian itu. Peristiwa kelahiran Yesus Kristus itu terjadi satu kali dan penyertaannya senantiasa terjadi setiap hari. Karena itu jawab ya setiap saat pada kehendak Tuhan. Bagaimana kita mengetahui kehendak Tuhan dalam hidup kita? Kehendak Tuhan itu ada dalam kebenaran, ada dalam kebaikan, ada dalam terang firman. Bapak, mama, bersaudara, dari Maria kita belajar, jati diriku kini bukan diriku lagi, melainkan Kristus Tuhanku hidup dalam diriku. Semua mama-mama ketika dia punya anak, bukan dirinya dia lagi, tapi melainkan anaknya. Dan itu juga yang dipilih oleh Maria. Ketika dia menerima kuasa Roh Kudus, kabar sukacita, dan mengandung Yesus Kristus, bukan dia punya jati diri lagi. Bukan dia punya diri lagi. Dia tidak memikirkan bagaimana dia pertunangan dengan Yusuf lagi. Tapi dia memikirkan Kristus Tuhanku yang hidup dalam dia punya diri. Karena itu ketika dia tahu bahwa saudara sanaknya Elizabeth juga mengandung, dia menjumpai Elizabeth dan dia bernyanyi, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Allah memperhatikan kerendahan hambanya. Dan sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Bapak, mama, bersaudara, menjawab ya pada kehendak Tuhan itu butuh pengorbanan. Butuh kita menerima risiko. Dan juga butuh kerendahan hati untuk mau tunduk pada kehendak Tuhan. Singkirkan keinginan sendiri, singkirkan ego, bersihkan dan kosongkan hati dari segala hawa nafsu dosa yang mengikat kita. Dan biarkanlah di masa raya Advent ini, Yesus berkuasa atas kehidupan kita dan lahir melalui keterlibatan kita dalam karya baik yang Allah kehendaki untuk kita lakukan. Karena itu miliki kerendahan hati
untuk selalu tunduk pada kehendak Allah. Bapak, mama, bersaudara, seharusnya ketika kita menerima kesempatan untuk menjawab ya pada kehendak Tuhan, kita harus menjadi seorang Maria yang bersuka cita. Kita berbangga, kita bersuka cita, kita berbahagia. Karena kalau orang lain tidak, ternyata saya Tuhan pilih. Itu yang harus kita pikirkan. Itu yang harus kita rasakan. Jangan pikir dia punya risiko pelayanan dulu. Karena namanya pelayanan, namanya ikut Tuhan punya mau kehendak. Pasti kita juga ada dalam berbagai risiko-risiko hidup. Bapak, mama, bersaudara ini berkati Tuhan. Ada satu cerita yang mungkin Bapak Mama sudah dengar ini cerita, yang saya mau ceritakan kembali hari ini. Ada seorang muda, dia pintar sekali main musik. Jadi dia suka main musik di mana-mana. Ini Pak Pendeta ini, karena ada kekurangan orang yang main musik, jadi pendeta hubungi ini orang muda. Anak, bantu kita di gereja, pelayanan di gereja. Tapi dia bilang, saya sibuk sekali. Saya pun kerja ini, Bapak Pendeta, saya pun kerja ini, dan semua hal dia kerja habis. Ini pendeta dekati dia terus dan omong terus, ajak dia terus. Tapi dia selalu bilang, saya sibuk ini, saya ada kerja ini, terus saya juga ada main musik di sini, di sini. Satu kali dia sakit. Dia sakit ini Pak Pendeta datang berdoa kasih dia. Terus Pak Pendeta bawa bunga yang layu, taruh di depan samping. Dia ambil ini, Pak Pendeta suka keluar, dia lihat ini bunga, dia kejar Pak Pendeta dan dia tanya, apa maksudnya? Ini Bapak kasih saya bunga yang layu. Karena ketika ini pendeta pergi berdoa untuk dia bilang kalau dia sehat, dia akan melayani Tuhan. Dia kuat, dia melayani Tuhan. Itu dia pun janji kalau dia sehat. Jadi karena dokter juga bilang dia punya sakit ini parah sekali, dia tidak akan bertahan lama. Ketika dia lihat ini bunga yang layu, dia kejar Pak Pendeta dan tanya. Ini Pak Pendeta bilang, anak, Tuhan juga butuh bunga yang subur dan segar. Bukan yang layu baru datang kasih Tuhan. Sebab sehabis daya nah. Tuhan juga butuh bunga yang subur, yang mekar, yang kuat. Ini mau mengajarkan kepada kita Bapak Mama bersaudara, bahwa kita belajar di masa Advent ini. Allah menjumpai setiap orang untuk menyatakan salam, kasih karunia dan penyertaannya, baik pada orang muda, tapi juga pada orang tua. Seperti yang Allah lakukan pada Abraham, Sarah, Zakaria dan Elizabeth. Tapi juga pada seorang muda seperti Maria. Karena itu, kalau ada kesempatan bagi kita menjawab ya pada kehendak Tuhan, pakai itu kesempatan. Karena mungkinkah besok Allah tidak menjumpai kita lagi dan bilang, kita harus menjawab ya. Itu yang harus kita renungkan dalam hidup kita. Kesempatan Allah menjenguk kita, menjumpai kita hari ini dan mengajak kita hari ini, beda dengan besok Allah menjumpai kita. Semua hari, semua kesempatan itu berharga. Karena itu kalau kita mau ya pada kehendak Tuhan, bukan pakai kita punya mau, oh nanti saja, ini kali belum.
Kita ada dalam berbagai pertimbangan, tetapi yang harus kita utamakan, Yesus Kristus hidup dalam diri saya. Yesus Kristus hidup dalam diri saya. Bapak, Mama, Saudara, di masa Advent ini harus menjadi murid-murid umat Tuhan yang memilih bagian terbaik. Memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Sebab Maria juga ketika dia diperhadapkan dengan pilihan, dia memilih bagian yang terbaik. Yang tidak ada perempuan lain yang ambil itu kesempatan. Hanya dia sendiri yang dapat itu kesempatan. Karena itu Bapak, Mama, Saudara semua, di masa raya Advent ini, kita hari ini sudah berakhir masa raya Advent, mempersiapkan diri kita sebentar malam, kita menyambut malam kudus, menyongsong Natal sampai tahun baru. Setiap hari adalah hari penantian, hari menanti Tuhan. Karena itu, hidup sebagai anak-anak Tuhan yang selalu ya pada kehendak Tuhan. Apapun resiko yang harus kita hadapi. Sebab Maria juga, dia ya pada kehendak Tuhan dan dia terima risiko. Bapak, Mama, Allah menghendaki seluruh dunia mengalami damai sejahtera. Dan keterlibatan semua orang percaya itu baik di dalam karya keselamatan Allah. Kita terpanggil untuk ikut serta dalam karya keselamatan. Supaya kita menyatakan damai sejahtera Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Rencana Allah, kehendak Allah dalam kehidupan umat manusia, itu baik dan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah senantiasa menjenguk hidup kita dan menyatakan damai sejahtera bagi kita. Mari kita kembali ke dalam kehidupan kita sambil mempersiapkan seluruh kehidupan kita menyongsong Natal ini. Sebagai pribadi lepas pribadi yang memilih bagian terbaik. Dan biarlah Allah bekerja dalam hidup kita, sukacita Allah melimpah dalam hidup kita menyambut Natal. Tuhan menolong kita semua. Amin.